Oke, hello guys, kembali lagi dengan gua Leonard di channel Nervous Talk. Akhirnya setelah sekian lama gua bisa punya kesempatan untuk bikin video lanjutan dari video kemarin yang gua bahas SSD dan HDD secara general atau secara umum. Ya, karena gua punya kesibukan yang cukup padat, jadi baru kali ini gua punya kesempatan. Dan pada video kali ini gua akan kasih tahu atau lebih tepatnya ya merekomendasikan lah apa saja yang harus kalian perhatiin ketika kalian memilih sebuah SSD untuk storage kalian. Hal apa aja sih yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau beli SSD? Setidaknya ini bisa jadi bahan pertimbangan ketika kalian mau beli SSD. Dan gua langsung aja. Pertama, tentunya yang paling masuk akal adalah harganya. Kagak mungkin kalian beli kapasitas 500 giga atau 1 giga dengan harga 500.000 atau 1 juta. Kalau kalian beli harga 500 giga dengan harga 1 juta ya itu masih wajar karena pasti ada harga itu ada kualitas kan. Kalau kalian belinya yang 500 giga dengan harga 500.000, bukan bukan berarti SSD kalian itu kagak bisa dipakai, pasti akan bisa dipakai juga. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ada harga ada kualitas. Dengan harga yang lebih lebih murah pasti akan ada kompensasi yang perlu kita terima atau hal yang perlu kita toleransi seperti komponen yang dipangkas atau speednya atau umurnya bahkan. Nah, komponen-komponen yang dipangkas itu kira-kira apa aja ya nanti akan gue sebutin juga. Itu adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan nantinya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah speednya. Speed setiap SSD itu beda-beda. Contohnya SSD SATA 3 itu punya speed maksimum berada di 600 MB per second. Dan itu berlaku untuk semua SSD dengan basis SATA. SSD SATA 2,5 inch, SSD M SATA, SSD M.2 SATA, itu semua punya speed yang maksimum ada di 600 MB per second. Lalu ada SSD M.2 NVMe. Nah, ini bisa dibilang speednya sudah lebih tinggi dibanding SSD M.2 SSD SATA. Tentunya itu kalau kalian beli SSD-nya yang proper atau yang layak. Kalau kalian belinya yang murah-murahan ya gue kagak yakin juga sih speednya bakal bisa menyaingi yang SATA atau tidak. Nah, SSD M.2 NVMe ini punya pembagian lagi, dia dibagi menjadi Gen 3 dan Gen 4. Untuk SSD NVMe Gen 3, dia punya speed yang maksimumnya ada di sekitar 3500 MB per second. Sedangkan untuk SSD M.2 NVMe Gen 4, dia punya speed yang 2 kali lipat lebih tinggi, ada di sekitar 7500-an MB per second. Nah, ada juga yang perlu diperhatikan, meskipun SSD kalian itu sama-sama Gen 3 dengan brand A dan brand B misalnya, itu bukan berarti setiap SSD M.2 NVMe Gen 3 itu punya speed yang sama. Ini akan tergantung lagi dari seri produk mereka. Misalnya SSD M.2 NVMe Gen 3 dari brand A dengan seri A001 misalnya. Kalau dibandingin dengan brand yang sama dengan seri A002, nah itu akan punya speed yang berbeda juga biasanya. Nah, karena itu, supaya kalian tidak salah beli, perhatikan dengan benar serinya. Karena gue sudah pernah kejadian, gue mau beli seri yang ini, yang ada di atasnya. Gue malah beli yang seri di bawahnya. Ya, akhirnya ya speednya, ya gue harus berkompromi dengan speednya yang tidak sesuai harapan tersebut. Nah, selanjutnya adalah TBW. TBW ini apa? Bisa dibilang penjelasan singkatnya ini adalah umur dari sebuah SSD sampai mati secara alami lah, kalau bukan karena rusak ya. Maksudnya karena ya pemakaian biasa, pemakaian kalian pakai buat pindahin file, kalian buat download file, ya ini akan mati secara alaminya seperti itulah, bukan karena rusak karena korsleting atau kalian patahin, bukan ya. Nah, TBW ini apa? TBW ini adalah singkatan dari terabytes written. Jadi TBW ini adalah total data terabytes yang dapat ditulis SSD kalian. Misal TBW dari sebuah SSD dengan brand tertentu misalnya, itu punya 170 TBW. Berarti kalian bisa melakukan cycle file atau perputaran file hingga 170 terabyte. Dan setelah mencapai itu ya SSD kalian akan mati bisa dibilang. Bukan tidak bisa kebaca lagi sih, tapi kalian udah kagak bisa ngelakuin apa-apa ke SSD kalian tersebut. Nah, biasanya TBW ini juga akan dipengaruhi oleh kapasitas SSD kalian. Misal yang 1500 GB itu punya TBW yang pasti lebih rendah dibanding yang 1 TB. Lalu anggaplah gini lah, misal punya 170 TBW ya umur SSD kalian atau TBW SSD kalian.
Anggap kalian per harinya ngedownload 1 terabyte file, misal kalian ngedownload film sampai 1 terabyte gitulah dalam sehari, ya itu berarti kalian akan habis setelah SSD kalian akan mati setelah kalian melakukan hal yang sama, mendownload 1 terabyte file sebanyak 170 kali gitulah. Yang mana gue rasa kagak mungkin sih kalau kalian pengguna harian biasa sampai 1 terabyte per hari, bahkan 100 gigabyte per hari pun gue rasa kagak mungkin sih. Kalau sesekali ya gue rasa wajar lah, misal buat download game sesekali ya. Tapi kalau setiap hari sampai 1 terabyte kan ya aneh juga sih. Bahkan 100 gigabyte per hari pun ya aneh, gue rasa kagak wajar gitu. Nah, selanjutnya ini akan mulai masuk ke komponen dari sebuah SSD yang perlu kalian perhatiin. Pertama, itu ada DRAM. DRAM itu apa? Secara singkat, SSD kalian itu punya RAM-nya sendiri lah. Jadi, dia kagak minjem RAM dari PC kalian atau laptop kalian. Nah, fungsinya RAM ini apa? RAM ini digunakan buat pemetaan file kalian. Nah, kalau kalian tahu, file di SSD kalian itu sebenarnya kagak disimpan secara utuh dalam bentukan satu file gini doang. Tapi dia dipecah menjadi bagian kecil-kecil yang banyak banget dan itu disimpan di sel-sel yang berbeda atau di tempat-tempat yang berbeda. Nah, di RAM ini fungsinya mencari lokasi-lokasi tersebut atau memetakannya. Nah, mungkin kalian ada yang mikir kalau udah disimpan di tempat-tempat yang berbeda, terus emang kenapa harus dipetakan seperti itu? Nah, ini dikarenakan file yang kecil-kecil tersebut tadi itu tidak selalu disimpan dalam satu tempat yang sama, tapi dia akan diputar ke tempat-tempat atau di sel-sel yang berbeda. Nah, ini namanya wear leveling. Jadi, wear leveling ini mencegah supaya tidak ada sel atau tidak ada tempat di SSD kalian yang belum pernah terpakai, dan ini akan mempengaruhi umur SSD kalian tersebut juga. Karena kalau satu sel dipakai terus-menerus, yang satu dikosongin, maka akan terjadi jomplang gitulah. Yang satu akan cepat rusak, sedangkan yang satu kosong terus. Nah, karena file-file tersebut sering dipindah-pindah ke sel-sel yang belum pernah dipakai atau dalam jangka tertentu dia belum kepakai sama sekali, maka SSD kalian ini akan butuh pemetaan file-file tersebut, dan inilah fungsinya DRAM atau DRAM cache supaya SSD kalian bisa menemukan lokasi file-file kalian secara cepat. Nah, tapi kalau SSD kalian kagak punya DRAM, apa berarti SSD kalian kagak bisa nemuin lokasi file kalian? Ya tetap bisa, SSD kalian tetap bisa, tapi itu artinya SSD kalian akan minjem RAM dari laptop kalian atau PC kalian. Dan tentunya performanya kagak akan secepat seperti SSD yang punya DRAM, karena yang namanya DRAM cache, ada cache-nya, itu dia punya kemampuan yang lebih kencang atau lebih cepat dibanding RAM yang ada di PC kalian. Makanya disebutnya cache, dan itu kapasitasnya pun kagak besar. Nah, di atasnya DRAM ini sebenarnya ada lagi, yaitu SRAM. Tapi sayangnya untuk saat ini sendiri masih jarang sih ditemuin. Kayak gua nyari-nyari pun masih jarang, masih kayak di Indonesia sendiri masih belum ada SSD yang nyertain informasi yang punya SRAM. Walaupun ada beberapa produk yang kalau gua baca di website luar negeri itu punya SRAM, tapi ketika gua baca di website yang ada di Indonesia, di official store-nya, sayangnya kagak dicantumin. Jadi gua kagak yakin apakah produk tersebut punya. Jadi kagak gua kasih tahu aja lah, dibanding gua salah ntar. Oh ya, biar kalian tahu gimana SSD kalian ada di RAM-nya atau kagak, itu sebenarnya gampang. Kalian bisa langsung cek secara fisiknya. Itu ada kayak kotak kecil di sebelah NAND flash-nya. Itu ada kotak kecil kayak ya mirip lah bentuknya dengan NAND flash, tapi dia lebih kecil doang gitu. Jadi kalau kalian mau beli, pastiin aja. Biasanya sih kalau kagak tahu cara pastiin secara fisiknya, ya kalian tinggal baca aja sih, atau kalian googling aja, itu paling mudahnya. Lalu selanjutnya ini adalah komponen juga yang akan gue bahas. Ini akan menentukan kalian bisa pasang SSD kalian atau kagak, karena kalau kalian sampai salah beli, kalian ya kagak kan bisa pasang SSD kalian. Yang pertama adalah soketnya. Soket ini apa? Soket itu kalau misal di dongle ini ya, soket itu adalah ujungnya ini, colokannya ini nih, soket. Kalau di SSD disebutnya soket, colokannya. Nah, kalau ini kan bentuknya USB-A ya, USB-A. Ya pokoknya yang dicolokin di USB buat PC atau laptop itulah. Nah, kalau soket di SSD ini akan berbeda, bukan yang seperti ini. Dia akan
punya beberapa nama, yaitu ada B-key, terus ada M-key, dan B dan M-key. Nah, beda soket-soket ini apa? Soket ini menentukan jenis SSD kalian sebenarnya. Contohnya B-key itu digunakan untuk SSD M.2 SATA, sedangkan untuk M-key dia digunakan untuk M.2 PCIe, SSD M.2 NVMe. Sedangkan B dan M-key itu digunakan untuk M.2 SSD SATA. Jadi sebenarnya gue rasa gak mungkin salah sih kalau kalian nyarinya bener. Kalau kalian nyarinya M.2 PCIe Gen 3, gue rasa kagak mungkin juga kalian dapat SSD yang soketnya B-key. Pasti harusnya dapatnya yang M-key selama kalian nyarinya bener ya. Tergantung laptop kalian atau PC kalian kompatibelnya dengan yang apa, dan kalian kalau nyarinya bener kagak mungkin juga salah sih. Nah, selanjutnya masih masalah fisik SSD juga. Yang perlu kalian perhatiin itu adalah ukurannya. Ukuran setiap SSD itu punya ukuran yang beda-beda, mulai dari yang terkecil yaitu 2230 sampai yang paling besar ada di 22110. Tapi kalau misal kalian pengguna laptop itu biasanya pasarannya menggunakan SSD yang ukuran 2280. Nah, buat kalian gimana kalian cari tahu tentang ukuran SSD yang cocok buat laptop kalian misalnya? Cara tergampang sih lihat review. Biasanya mereka kalau review akan disertain ini buat yang laptop. Kalau yang PC review motherboard mungkin ya yang harusnya. Gue sendiri kurang tahu sih kalau PC gimana cara pastiinnya. Tapi kalau kalian mau agak susah atau ribet sedikit, ya cara termudahnya sih kalian bisa bongkar laptop kalian. Biasanya di slot SSD-nya akan tertulis ukuran yang kompatibel untuk laptop kalian, untuk SSD di laptop kalian atau di motherboard kalian. Tapi ada juga laptop dan beberapa motherboard yang punya kompatibel yang lebih leluasa lagi. Jadi dia multi kompatibel dari ukuran yang paling pendek sampai ke paling besar. Gue akan kasih contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di situ ada baut-bautnya yang ada beberapa dan punya beberapa ukuran. Jadi dia akan kompatibel dengan beberapa ukuran tersebut juga. Nah, hal selanjutnya ini gue rasa kagak penting sih sebenarnya. Tapi gue rasa penting juga buat disampaikan. Yaitu kalian mau memilih SSD kalian yang single side atau double side. Nah, single side itu apa? Single side itu adalah SSD kalian cuma punya komponen di satu sisi aja. Sedangkan di satu sisi lainnya itu benar-benar rata flat. Nah, ini akan cocok buat kalian yang soket atau slot SSD kalian benar-benar nempel motherboard. Nah, sedangkan yang double side itu berarti SSD kalian punya komponen di kedua sisi. Di sisi depan dan sisi belakang, sisi atas dan sisi bawah. Begitulah. Jadi ini tinggal kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan laptop atau PC kalian. Motherboardnya mintanya yang gimana. Butuh yang benar-benar nempel, ya berarti kalian pakainya yang single side. Tapi kalau punya space yang leluasa, kalian bisa pakai double side. Seperti itulah. Ya, gue rasa pembahasan gue tentang rekomendasi perlu diperhatiin buat milih SSD ya segini aja. Mungkin gue ada yang kelupaan, tapi kalau gue ada yang kelupaan, kalian bisa silahkan tambahkan di komentar. Jadi ya, gue rasa sekian dulu pembahasan gue. Terima kasih sudah menonton dan see you, bye.